sini saya akan menjelaskan mengenai makna persuasi. Jadi sebelum membahas makna mengenai persuasi, sepertinya teman-teman sudah pernah dengar apa itu persuasi. Nah, persuasi merupakan suatu kalimat ajakan yang dapat membujuk pendengar atau pembacanya, dan itu tergantung bagaimana orang tersebut melakukan persuasi. Jika teman-teman menemukan kalimat yang merupakan suatu ajakan, maka kalimat tersebut dapat disebut sebagai kalimat persuasi. Pesan persuasi dengan pendekatan rasa takut atau fear appeal dapat didefinisikan sebagai cara membujuk seseorang dengan menggunakan rasa ketakutan yang bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku seseorang agar mereka dapat menghindari bahaya yang akan terjadi pada diri mereka. Contohnya, seperti kita mengingatkan teman kita terhadap bahaya merokok, karena merokok ini dapat mengakibatkan penyakit yang mematikan, contohnya seperti stroke, serangan jantung, dan kanker. Dan dengan pendekatan rasa takut ini, seseorang akan mengikuti rujukan dalam pesan yang disampaikan karena takut mengalami berbagai bahaya seperti yang sudah digambarkan dalam pesan persuasi. Dan pendekatan rasa takut juga kerap dipergunakan dalam pesan persuasi karena dapat menyentuh aspek emosi di mana ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi, dan pada dasarnya manusia ini tidak menginginkan hidupnya didekatkan dengan segala macam bahaya. Para remaja yang merokok mengaku bahwa mereka sangat sering membaca iklan berhenti merokok. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara perilaku merokok dengan akses pada iklan yang berada di bungkus rokok. Di bagian lain, para remaja yang merokok membangun sikap, baik positif maupun negatif, pada rokok dan aktivitas merokok. Sikap positif yang diberikan terhadap rokok ditunjukkan melalui pendapat mereka mengenai manfaat merokok. Di antaranya adalah merokok dapat menyumbangkan pajak, meredakan stres, dan juga merokok boleh di mana saja yang telah disediakan tempatnya. Dan sikap ini digunakan oleh para remaja yang sebagian alasan untuk merokok. Sikap setuju bahwa merokok dapat mengurangi stres, sedangkan dalam sikap negatif, 90% orang menilai bahwa merokok adalah hal yang membuang-buang waktu, uang. Persuasi dengan pendekatan rasa takut terhadap bahaya merokok di kalangan remaja. Perokok sebagian besar di kalangan remaja dikuasai oleh laki-laki, walaupun angka perempuan di kalangan remaja juga tidak kalah banyaknya dan sudah mulai bertambah. Para perokok remaja pada umumnya belajar dari sang ayah dibanding dari ibunya, karena kita ketahui masing-masing banyak para ayah yang merokok di dalam rumah, serta tingkat konsumsi rokok pada mahasiswa perokok antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Jumlah rokok yang dikonsumsi keduanya dapat disimpulkan dalam taraf perokok kelas menengah. Motif perokok kebanyakan adalah untuk bersosialisasi bersama teman-temannya karena kebetulan teman berinteraksi juga sama-sama merokok. Namun, perokok perempuan sangat nyata menunjukkan ketidaksukaannya pada merokok. Remaja saat ini yang menjadi pecandu rokok perilakunya ditunjukkan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, usia mulai merokok sebagian besar dimulai ketika di sekolah menengah, yaitu ketika mereka SMP dan SMA, dan banyak juga yang merokok ketika mereka memasuki dunia perkuliahan. Yang kedua, faktor orang tua, khususnya ayahnya juga seorang perokok. Yang ketiga, belajar merokok dari teman atau lingkungan. Yang keempat, separuh dari perokok pada akhirnya mereka menjadi perokok berat. Yang kelima, merokok dilakukan saat berkumpul bersama teman-teman atau ketika mereka sedang
nongkrong. Dan yang terakhir, mengapa para remaja menjadi perokok? Mungkin mereka sedang mengalami under pressure atau ada suatu guncangan dalam hidupnya yang dia nggak bisa mengatasi, dan mungkin dia berpikir dengan, oh mungkin kalau misalnya gue ngerokok, gue akan bisa nuntasin semua masalah gue, at least gue bisa nenangin diri gue. Dan faktor itu juga bisa membuat kenapa sih remaja ngerokok gitu. Pesan persuasi dengan gaya fair APL terdiri dari dua jenis atau level, high dan soft. High fair APL dalam iklan berhenti merokok biasanya diwujudkan dalam bentuk penyakit akibat merokok, baik itu pasiennya atau penyakitnya. Sedangkan soft fair APL diwujudkan dengan narasi tetapi tidak dengan non-verbal atau gambar. Sedangkan karakter pesan iklan yang lain adalah penyampaian pesan dengan gaya positif. Dalam iklan berhenti merokok, gaya positif mengatakan hal-hal positif yang akan dapat perokok jika berhenti atau mengurangi rokok.